Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aulia Senevani, ingin menyampaikan hasil analisis saya terhadap jurnal artikel Women in Post-World War II America, which is contain portrayals, stereotypes, and challenges that written by Johan Fang. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya dapatkan dari jurnal artikel ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan keadaan Amerika pada tahun 1945 sampai 1949. Pada rentang tahun ini, Amerika mengalami beberapa perubahan dan pergeseran dalam society mereka. Hal tersebut disebabkan kemenangan Amerika di World War II bersama sekutu. Pergeseran society yang terjadi, yang dimana saya sebutkan tadi itu eh, mengkelompokkan beberapa hal. Yang pertama, para lelaki dan tentara kembali dari perang dengan membawa kemenangan mereka. Lalu yang kedua, para lelaki kembali dengan kesehatan mental yang tidak stabil dan berekspektasi untuk settle down setelah perang. Settle down di sini berarti mempunyai family, mulai mempunyai anak, yang dimana hal ini menghasilkan generasi baby boomer pada masa itu. Lalu yang ketiga, ekonomi Amerika semakin membaik, yang membuat lelaki ingin perannya kembali, yaitu bekerja seperti semula. Lalu yang terakhir, kelompok wanita dipaksa untuk kembali mengambil domestic roles, yang sebelumnya wanita bisa bekerja, namun society memaksa perempuan untuk kembali mengambil peran domestic roles seperti menjadi ibu rumah tangga. Lalu, artikel by Chuan Fang ini fokus dalam menganalisa media visual yang ditayangkan pada rentang tahun berikut, seperti 1945 sampai 1949. Pada jurnal artikel ini, fokus membahas hubungan antara bagaimana media menayangkan wanita dengan bagaimana masyarakat memperlakukan wanita pada masa World War II. Contoh iklan yang pertama itu adalah iklan Coca-Cola tahun 1940. Pada iklan tersebut menunjukkan wanita menggendong bayi sekaligus mendorong stroller. Hal ini menunjukkan bahwa media ingin menekankan bahwa wanita sebagai maternal figure, sebagai mother, bukan sebagai dirinya sendiri. Kalimat pada poster juga sangat mengindikasikan apa yang diinginkan society. Kalimat pada poster, "He is coming home tomorrow," memperlihatkan bahwa kaum laki-laki akan mengambil alih peran yang sempat terganti. Iklan itu seakan dibuat untuk menyambut para kaum lelaki. The next media that analyzed by Chuan Fang itu adalah foto The Kiss dari VG Day Times Square. Foto tersebut menunjukkan lelaki yang mencium wanita sebagai posisi dominan dan wanita yang hanya bisa menerima sebagai posisi submissive. Foto tersebut mempresentasikan kebahagiaan setelah perang sekaligus apa yang masyarakat inginkan. Masyarakat inginkan adalah lelaki berperan sebagai lelaki berperan sebagai dominan dan perempuan berperan sebagai submissive. Namun, later on, foto tersebut terbukti sebagai assault, bukan seperti cerita romantis atau fairy tale yang masyarakat bayangkan. Wanita dalam foto tersebut menyatakan bahwa ciuman itu tanpa persetujuan darinya. Hal ini menunjukkan kontrol yang dimiliki laki-laki terhadap wanita pada masa itu, dan bagaimana media membangun ideal feminine image for women at that time. Lalu, yang saya dapatkan dari hasil analisa saya dari jurnal artikel dan pendapat autor yang saya temukan adalah melalui riset jurnal artikel ini, autor secara jelas menetapkan hal yang ingin dibawa dan dibahas, yaitu yang pertama, ketidaksetaraan gender pada masa itu, penderitaan yang wanita alami, the suffering, lalu yang ketiga adalah keinginan lelaki untuk menjadi dominan kembali setelah after perang, post-war. Jadi jurnal artikel ini juga menyebutkan bagaimana masyarakat berharap wanita kembali ke peran awal mereka dan mengembalikan pekerjaan mereka kepada kaum lelaki. Lalu di sini saya akan menghubungkan isu 1949 ini dengan Play That of Salesman. Jadi hubungan isu gender inequality pada jurnal ini adalah kita bisa ambil contoh Willy sebagai main character, sebagai the father, sebagai the husband. Willy sebagai kaum lelaki yang dipaksa tetap menjaga kemaskulinitasannya. Jadi Willy di sini dipaksa untuk tetap tegar walaupun dia sendiri dalam keadaan unstable, with mental unstable gitu, unstable mental. Jadi sebenarnya Willy
tidak menemukan kebahagiaan dan kehilangan arah, merasa gagal dalam pekerjaannya, merasa gagal sebagai ayah, namun dia tetap hidup dalam bubble-nya, his own bubble, dan berusaha tetap tegar demi keinginan society yang melihat lelaki itu harus tetap kuat dan dominan. Sedangkan Linda sebagai kaum wanita, yaitu istrinya dari Willy Loman, harus berperan sebagai submissive, mendengarkan apa kata suaminya, percaya pada suaminya, padahal suaminya belum tentu melakukan hal yang benar gitu. Linda di sini terlihat sekali dia menjadi submissive part, which is dia itu Linda di dalam play Death of Salesman itu berperan sebagai penjaga keharmonisan keluarga mereka, keluarga Loman, yang dimana hal ini adalah yang sering dialami pada wanita pada tahun 1949, yaitu kembali ke domestic roles mereka sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya hanya menjaga keharmonisan keluarga, begitu. Nah, kedua hal ini berkesinambungan dan memberi efek kepada kedua kelompok. Lelaki yang harus dipaksa tetap kuat padahal sebenarnya mereka lemah, dan juga perempuan yang sebenarnya memiliki their own voice, tapi dipaksa untuk diam dan being submissive. So, we come to the conclusion. Jadi, artikel ini menunjukkan bagaimana suatu sistem yang dibuat dapat merusak kedua belah pihak. Hal ini terdapat kemungkinan masih relevan pada masa saat ini, di mana kaum laki-laki diharapkan selalu kuat dan get it all together, sedangkan kaum perempuan diharapkan untuk selalu tunduk dan terima. Kesulitan yang dialami kaum wanita setelah post-war menyatakan bahwa kesetaraan bukan sekedar kebebasan, tapi juga tentang pengakuan. I think that's all for me. Thank you so much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.